Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Asik nih ya. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya sukses semua buat kalian. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro. Dimana kalau kita lihat bersama-sama market cap terlebih dahulu kita bahas, itu ada sedikit recover. Yang awalnya sempat menyentuh di area 3,2 something, kali ini udah di area 3,3 something ya. Terus kalau kita lihat indeksnya altcoin turun juga bro, dari 30 ke area 25 gitu kan. Bah. Dan kalau kita lihat Fair and Great Index masih stay lah di area 71. Nah, sedangkan kalau kita mengacu pada pergerakan Bitcoin setelah dia menyentuh di area 101.000, kali ini ada sedikit rebound bro sampai di area 103.000 kembali ya. Masih dalam kategori area konsolidasi Bitcoin lah ya. Sedangkan kalau kita lihat untuk mayoritas altcoin sih masih dominan dengan warna merah ya bro, tapi nggak masalah lah ya. Semoga saja nanti saat kalian melihat video ini, price daripada altcoin udah mulai hijau royo-royo ya kan, Bitcoin udah di atas 103 ribuan gitu bro, dan ya semoga saja market dalam kondisi yang cukup bagus. Oke. Kali ini mengingat permintaan dari beberapa teman-teman semua, Bang, tolong bahasin Pi Network kembali. Oke, kita akan bahas Pi Network bro ya. Kenapa harga daripada Pi Network itu turun? Penyebabnya apa? Selain dari data sentimen market, selain itu apa gitu kan? Akan kita bahas bareng-bareng. Nah, sedangkan untuk saat ini bro, kalau kita mengacu pada Pi Network, dia udah kembali lagi masuk dalam range ya 20-an gitu kan. Tepatnya kali ini berada di area 23 ribuan. Ada sedikit recover untuk Pi Network setelah dia menyentuh di area 0,8 something. Ya saat video ini dibuat bro, dia berada di kepala 9. Ingat, target terdekat daripada Pi Coin adalah di area 1 dolar ya. Itu target terdekatnya Pi bro. Ya, nanti kalau kalian lihat Pi Coin itu udah menyentuh di area 1 dolar, silakan manfaatkan momentum bro ya. Silakan manfaatkan momentum untuk ya cari cuan tipis-tipis gitu ya, taking profit tapi jangan 100%. Oke. Dan sebenarnya bro, kalau kita berbicara secara overallnya, Picoin itu masih koreksi 50% dari all time high-nya ya. Jadi dia minus 50%. Dan kalau kita lihat bersama-sama untuk data volume, data market cap ini turun bro. Market cap 15% penurunan, volume sekitar 0,86% ya. Dan mungkin bro di di bulan ini ya akan ada unlock itu sekitar 250 juta Picoin. Itu salah satu pengaruh juga ya terhadap kinerja Picoin. Nah, selain itu yang sangat-sangat berpengaruh selain dari sentimen market adalah ini bro. Nah, jadi di sini bro, Picoin thanks ya 33% ISP Network Community First Bit Riot ya, Bit Riot. Oke, apa maksudnya? Jadi CoinPi itu anjlok 33% karena apa? Komunitas jaringan Pi merasa dikhianati gitu. Waduh, terkhianati atau tersakiti gitu kan. Oke. Jadi kita slow aja ya sambil ya ketawa tipis-tipis nggak masalah lah ya bro ya, untuk menghibur diri juga ya, jangan terlalu sepaneng takutnya nanti terkena market struktur ya. Kalau di dalam tubuh manusia market stroke gitu ya bro ya. Oke, jangan sampai amit-amit ya. Oke, harga Picoin anjlok sekitar 33% karena para pioner mengungkapkan rasa frustasi atas peluncuran dana venture capital ya, atau senilai dengan 100 juta US dollar dari Pi Network Ventures gitu bro ya. Sebenarnya yang diharapkan dari para komunitas Picoin itu bukan dari peluncuran dana visinya bro, tapi beberapa poin lainnya. Makanya di sini menurut artikel ini banyak Picoin atau pioneer ya, atau holder Pi lah ya, yang merasa dikhianati gitu. Nah, mengapa Picoin ini anjlok meskipun dana venture itu keluar 100 juta US dollar pada hari Rabu kemarin gitu kan, untuk mendapatkan proyek dan perusahaan rintisan guna membangun aplikasi terdesentralisasi yaitu dApps di platform tersebut. Namun komunitas pioner yakin bahwa tim Picor telah mengkhianati mereka dengan tidak adanya dApps yang berfungsi di platform tersebut sejauh ini ya kan. Nah, itu dikutip dari DRL Coin, seorang tokoh populer dalam komunitas Pi. Nah,
Jadi pengumuman tim inti Pi hari ini tentang Pi Network Venture ya tidak lebih dari pengkhianatan terhadap komunitas pioner. Orang-orang yang membangun proyek ini dari awal selama 6 tahun terakhir, kami menunggu, kami percaya dan kami berkontribusi dengan janji bahwa waktu dibutuhkan untuk mengembangkan ekosistem yang kuat dengan 100 dApps. Oke. Yang nyatanya yang nyata dan berfungsi ya sekarang telah 6 tahun yang panjang kami diberitahu bahwa dApps yang dibayangkan oleh tim inti masih belum ada. Nah, jadi sebenarnya harapan daripada komunitas pengumuman pada tanggal 14 kemarin adalah peluncuran 100 dApps-nya bro ya. Kalau itu terjadi, wah saya kira Paycoin bakal buat ATH baru ya. Cuman gini, seperti yang saya bilang kemarin-kemarin, dengan adanya dana venture ini bro ya, mungkin untuk long termnya Paycoin ini akan cukup bagus. Tapi untuk short termnya ya komunitas merasa dikecewakan gitu ya. Apakah tim jaringan Pi mengabaikan komunitas inti? Oke, jadi di RL Coin juga mengatakan nih atau menuduh tim inti Pi mengabaikan anggota komunitas, meremehkan kontribusi mereka. Menurut DRL Coin, lebih dari 94% pioner yang membantu membangun dan mempertahankan jaringan gagal memperoleh 1.000 token Pi. Oke ya. Terus di sini juga bro dikaitkan juga dengan tweetan Binance di mana this is what happen ya kan when dev stocks start with zero dissension. Oke, jadi di sini bro kalau kita mengacu pada pergerakan Paycoin saat ini memang dalam kondisi yang kurang bagus, dalam kondisi koreksi gitu. Nah, kalau kita lihat dari data historicalnya, ini kita dalam time frame daily bro masih sangat tertekan ya untuk Paycoin ini untuk mengalami rebound. Masih sangat tertekan karena ada satu candle bearish yang cukup tebel banget dan panjang ya dalam time frame daily. Oke, kita turunkan yang notabene jauh lebih kecil lagi dari time frame 4 jam. Kalau kita ngambil dari time frame 4 jam, itu kita bisa mengambil data bro, data di mana area mungkin untuk reboundnya seperti yang kita bahas kemarin masih sama, belum ada perubahan ya. Data yang bisa kita ambil bro untuk reboundnya yaitu di zona ini bro ya 0,5 ya, di area 0,5 itu adalah di zona ini bro ya. Kita ambil, nah ini ya, mungkin Paycoin itu akan masuk ke zona ini untuk rebound ya dalam short termnya atau dalam jangka pendeknya. Oke, kita tunggu saja bro. Semoga Paycoin itu menyentuh di zona ini ya. Itu di kisaran harga $1 lah ya, $1. Nah, kalau nanti di area $1, makanya saya menekankan kalian di awal tadi untuk taking profit dulu. Takutnya dia terjadi penurunan kembali bro ya, walaupun kalau kita lihat area ini cukup kuat lah ya untuk nahan daripada Paycoin. Cuman kan kita juga perlu sedikit antisipasi gitu bro ya, sedikit antisipasi. Oke, terus kalau kita turunkan lagi mungkin ke time frame 2 jam teman-teman, datanya di sini udah ada sedikit rebound ya. Di sini udah ada sedikit rebound, cuman dia tertahan di area base ini bro ya, dia tertahan di area situ ya. Itu ada area drop base drop bro ya, yang dimana ada area supply and demand juga, cuman dimenangkan oleh supply, makanya dia turun ya, bukan turun ya, dia masih stagnan gitu bro di area sini. Nanti kalau ini demandnya yang masuk itu tinggi, maka dia berpotensi nih untuk menyentuh di area sini. Nah, atau dia bisa ngambil swingnya intinya di area $1 pas bro ya. Kalau di area $1 pas kalian kalau mau dapat cuan tipis ya silakan taking profit dulu tipis-tipis ya. Takutnya nanti terreject kembali bro ya. Kalau terreject kita bisa masuk lagi. Nah, kalau dari data 1 jam 2 jam ya seperti ini bro, kita turunkan ke 1 jam ya. Untuk melihat data historicalnya masih sama, belum ada ya teman-teman, dia masih tertahan di zona ini juga ya kan. Nah, di sini ada area rally base rally ya, dan di sebelah kanannya ada area drop base drop. Jadi dia masih tertahan tuh di zona itu ya bro. Makanya dia untuk saat ini masih mencoba nih ya rebound. Kalau ini jebol maka next target dia bisa ke sini dulu bro ya, di area $1 pas lah. Kalau di area $1 pas berarti di bawahnya zona 0,5. Nah, di sini ada beberapa area yang cukup kuat juga ya bro ya. Nah, kalau kita perkecil time frame-nya kita bisa tahu nih area mana-mana aja gitu kan. Jadi di sini ya nih $1 pas bro. Kemungkinan ya Paycoin bisa ke area tersebut dalam jangka
pendeknya. Coba kita ini ubah warnanya ke area hitam. Nah, ini adalah target terdekatnya itu di sini, Bro ya. Mungkin kalau dia masih kuat untuk naik bisa sampai di kisaran sini ya. 1,08 sampai di kisaran kepala 11 ya. Sorry, bukan 11, 1,1 dolaran gitu ya. Jadi intinya tetap buat teman-teman semua, sentimen atau kinerja daripada Bitcoin ini kalau kita lihat dari time frame gedenya juga bearish, dari time frame kecilnya dia juga bearish. Nah, ini ya Bro ya, kemungkinan besar dia bisa sedikit ada pergerakan untuk mengalami breakout terlebih dahulu. Kalau apa ya, kalau market dalam kondisi bagus dia bisa recover lah ya. Nah, kalau kita lihat kan pergerakannya polanya seperti ini ya Bro ya. Dia ada retrace, oke. Dia sini, ke sini. Mungkin dia bisa ke sini Bro. Nah, ini ya pergerakan daripada Bitcoin dalam short termnya atau jangka pendeknya. Kalau kalian berbicara untuk jangka panjang sih, it's okay. Kemungkinan besar dia bisa menyentuh di kisaran harga 2 dolaran kembali teman-teman. Bahkan dia bisa membuat all time high kemarin ya sampai di area 4 dolaran gitu ya kalau untuk jangka panjangnya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi buat teman-teman semua ya. Semoga informasi ini sedikit membantu. Inilah beberapa faktor kenapa Bitcoin itu mengalami penurunan. Ya, salah satunya sedikit kekecewaan daripada komunitasnya. Oke, tetap semangat dan salam cuan.